Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran matematika, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Silahkan buka bukunya di halaman 109 ya. Kita langsung saja ke contoh latihan. Sebelumnya ini kita baca, kita perhatikan dan pahami materi dulu ya. Ya, jadi dalam perkalian pecahan pada dasarnya sama ya, seperti perkalian biasa. Ini perhatikan di halaman 111 ya. Nah, kalau ada pecahan 1/3 dengan 5/7, jika dikalikan seperti ini ya. Iya, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Yang di bukunya ini agak salah cetak ya. Ini bukan penyebut nih, ini salah, ini pembilang ya, pembilang. Iya, jadi gitu ya. Pembilangnya dikalikan dengan pembilangnya, kemudian penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Nah, jadi 1/3 dikali 5/7 sama dengan, nah yang pertama kita kalikan pembilang dengan pembilang, 1 dikali 5 per penyebut dikali penyebut, 3 dikali 7 sama dengan 1 dikali 5 berapa? 5. Kemudian 3 dikali 7 21. Maka hasilnya adalah 5/21 ya. Jadi langkah-langkah mengalihkan dua pecahan biasa atau campuran atau lebih sebagai berikut ya. Yang pertama, ubahlah pecahan yang dikalikan ke bentuk pecahan biasa. Ingat ya, kalau ada pecahan campuran ya, agar lebih mudah mengalihkannya, maka ubahlah pecahan campuran itu ke pecahan biasa dahulu ya, seperti kata ini, anak ini nih. Nah, ya. Kemudian kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Iya. Begitu ya. Nah, ini ada coba melengkapi, perhatikan ya. Nih, 4 dikali 2/3 sama dengan, nah 4 ini kan masih dalam bentuk bilangan biasa ya. Nah, 4 ini kalau kita buat menjadi bentuk pecahan menjadi 4/1. 4/1 itu kan berarti 4/1 itu 4 kan. Iya, maka sama aja ya. Ini kita bisa ubah, kalau dia angka biasa atau bilangan satu bilangan gini, kita bisa ubah menjadi 4/1 ya. Kemudian dikalikan dengan 2/3. 2/3 ini kita tulis lagi di sini ya. Kemudian sama dengan, sudah kan, dua-duanya udah bentuk pecahan biasa. Tinggal kita kalikan pembilang dikali pembilang, yaitu 4 dikali 2. Kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut, yaitu 1 dikali 3. 4 dikali 2 berapa? 8 ya kan. Kemudian 1 kali 3 3, maka hasilnya 8/3 ya. Tidak cukup sampai di situ ya, karena kalau dia bentuk pecahan, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka harus disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran ya. Jadi ini hasilnya 2/3. Dari mana dapatnya? Ya, kita sudah belajar di kelas ya, atau yang enggak hadir, ini karena ajarin lagi ya, bahwa dia kalau 8/3 ini kan yang atas lebih besar dari yang bawah kan, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya kan, maka ini harus kita sederhanakan dulu. Caranya gini, 8 dibagi 3 ya. Nah, 8/3 itu kan artinya 8 dibagi 3 ya. Nah, kemudian kita cari hasilnya. 3 dikali 3 kali berapa yang hasilnya 8 atau mendekati 8? 3 dikali 2 ya kan. 2 dikali 3 6. Kemudian kita kurangin, 8 dikurang 6 berapa? 2. Nah, maka kita tulislah yang pertama itu ya, untuk yang angka di depannya itu hasil pembagiannya yang di atas ya. Nah, ini dulu berarti 2. Kemudian yang di atas itu sisa pengurangannya ya, sampai dia nggak bisa
cari lagi. Ini kan 3 dikali berapa yang hasilnya 2? Nggak ada kan, maka cukup sampai di sini aja, nggak usah kita lanjutin sampai 0 ya. Ya, kemudian sisanya ini ditulis yang di atas. Ini 2 yang di bawah, itu tulis di atas. 2 per. Nah, ini pembaginya 3 ini tulis di bawah. 3, jadi hasilnya 2 per 3. Ini dia. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Ya, kemudian kita praktikan, coba melengkapi yang kedua. Iya, ini ya, 3 dikali 5 1/4. Nah, ini ada pecahan campuran, ada angka biasa. Kalau angka biasa atau bilangan biasa kita ubah menjadi 3/1, ya kan? Kemudian dikali, nah ini 5 1/4 kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa gimana? Masih ingat nggak? Nih, lihat caranya, yaitu yang bawah atau penyebutnya ya, yang bawah dikalikan dengan yang di depan ya. Berarti 4 dikali 5 berapa? 20. 20 ditambah 1, 20 ditambah 1. 1 ini yang di atas ya. Iya, 1 pembilangnya ya. Iya, berarti Ana ulangin ya. 4 dikali 5 berapa? 20. 20 ditambah 1, 21. Maka tulislah di sini 21 ya. 21/4. Nah, bawahnya ini tetap ya, tetap. Kalau bawahnya 4, sini juga 4 ya. Ya, nah inilah dia cara mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa ya. Ya, masih ingat caranya? Yang bawah kalikan yang depan ditambahkan dengan yang atas ya. 4 dikali 5 20, 20 ditambah 1 21. 21/4 ya, bawahnya itu tetap ya. Kalau di sini 4 tetap 4 ya. Ya udah, sekarang kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 3 dikali 21 ya. Kemudian 1 dikali 4 ya. 3 dikali 21 berapa? Ayo cari di bukunya, sele-sele ya. Atau kita balik aja, 21 dikali 3 juga boleh ya. Dikali 3 dikali 1 3, 3 dikali 2 6, hasilnya 63. 1 kali 4 4 ya. 63/4. Nah, ini kan masih besar yang di atas daripada yang di bawah kan, maka harus kita ubah dulu menjadi pecahan campuran yang lebih sederhana ya. Ya, kita cari ya hasil hasil pecahan campuran. Hasilnya ya, gimana kita tulisnya sempit. Gimana ya? Sebentar. Ya, di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Perhatikan di sebelah sini, 63 dibagi 4. Nah, ini ya, kita ambil satu angka dulu, yaitu 6 ya. 6 berarti 4 kali berapa yang hasilnya 6 atau mendekati 6? 4 dikali 1 ya. 4 kali 1 berapa? 4 dikurang. Nah, kalau pengurangan pembagian itu dari depan ya. 6 dikurang 4 berapa? 2 ya kan. 4 kali berapa yang hasilnya? 2, nggak ada ya. Maka kita turunkanlah angka yang di belakangnya ini. 3-nya ini ya, 3-nya turun jadi 23 ya. Ya, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 23? 4 kali 5 ya. Iya, 5 kali 4 berapa? 20 dikurang. Iya. 3 dikurang 0 3. Udah, 2 kurang 2 0, nggak usah ditulis kalau 0-nya di depan ya. Sudah, sampai di sini aja ya, nggak perlu dilanjutkan karena 4 kali berapa yang hasilnya 3? Nggak ada kan? Ya udah, sampai di sini aja, sampai sisa yang terkecil ini ya. Udah, sekarang kita buat dalam bentuk pecahan campurannya. Gimana? Tadi yang Anda bilang sebelumnya bahwa yang atas itu duluan dituliskan. Iya, yang atas hasil pembagiannya duluan ditulis, berarti 15. Kemudian yang sisanya di atas ya. Sisanya berapa? 3 per, nah, pembaginya berapa? 4 ya, berarti jawabannya 15. 3/4. Inilah bentuk sederhananya dalam bentuk pecahan campuran ya. Iya. Nah, ini silahkan dikerjakan masing-masing ya. Yang dua lagi ini.
Ya, selanjutnya Ana kembali mengingatkan bahwasanya kalau pecahan itu jika dikalikan, apa konsepnya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ya, atau yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah, ya. Ya, kita lanjutkan ya ke perkalian pecahan desimal. Oh iya, nanti ajalah tugasnya di WA ya, Anda kasih tahu. Perkalian pecahan. Ya, lebih mudahnya sebenarnya kalau perkalian pecahan itu sebenarnya ada dua cara nih, seperti di buku kan. Yang pertama, mengubah ke pecahan biasa dahulu, kemudian dikalikan. Nah, kemudian yang kedua, langsung mengalihkan pecahan desimalnya. Ini contohnya 0,4 dikali 1,2. Nah, yang cara pertama ini ya, ini dia diubah dulu ya, 0,4 diubah menjadi 4/10, kemudian 1,2 diubah dulu menjadi 12/10, kemudian dikalikanlah seperti biasa ya. Ya, kemudian hasilnya diubah lagi menjadi pecahan desimal ya, tapi biasanya biar lebih enak tuh yang cara kedua ya. Jadi langsung dikalikan ya. Nah, perhatikan dulu ya. Nah, bahwasanya nih kalau dia dilihat dulu berapa angka di belakang koma ya. Nih, 0,4 itu berapa angka di belakang koma? Satu angka di belakang koma ya kan, yaitu 4 ini kan. Kemudian kalau 1,2, iya satu angka juga di belakang koma ya. Paham kan? Satu angka di belakang koma. Ini kan cuma 4 doang kan di belakang koma, berarti satu angka. Ini juga cuma 2 doang di belakang koma, berarti satu angka di belakang koma ya. Kecuali misalnya 0,45. Nah, itu kan berarti ada 2 angka di belakang koma kan, 4 sama 5. Itu dia maksudnya ya. Iya, itu kita harus tahu dulu, itu berarti ada 2 angka di belakang koma kan. Iya, berarti ada 2 angka di belakang koma. Ya udah, berarti tinggal kita kalikan aja ya. Nah, tinggal kita kalikan 4 dikali 12 berapa? 48. Berarti kalau kita ubah menjadi desimal, yaitu 2 angka di belakang koma, menjadi 0,48. Ya, kalau Ana sih biasanya carinya langsung aja ya kayak gini. 0,4 dikali 1,2. Gini kan aja. Udah, kalikan kayak biasa, jalan ke bawah. 2 kali 4 8, 2 kali 0 0. 1 dikali 4 4 ya kan. Nih letaknya harus gini kan, maju satu angka kan. Kemudian 1 dikali 0 0. Udah, ditambah ya kan. 8-nya turun, 0 ditambah 4 4, 0-nya turun. Nah, tengok di sini ada berapa angka di belakang koma dari yang dikalikan. Ini kan 1 2 ya kan. Ada 2 angka yang di belakang koma kan. Ya udah, berarti hasilnya juga 2 angka di belakang koma. 1 2. Ini dia 0,48. Gitu dia kalau Ana ya. Lebih mudahnya seperti itu. Ya, coba latihan ke yang lain ya. Ke soal yang lain nih, misalnya nih nomor berapa kita kerjain? Nomor 2 ya. Nomor 2 nih misalnya. Nomor 2. Berarti kalau 2,4 dikali 0,4. Ya udah, tinggal gini aja. 4 dikali 4 16 ya kan, berarti tulis 6, simpan 1. 4 dikali 2 8 ditambah 1 9 ya kan. 0 dikali 4 0, 0 dikali 2 0, ditambah 6-nya turun, 9 ditambah 0 9, 0-nya turun. Nah, berapa angka nih di belakang koma? 1 2 ya kan. Berarti 2 angka juga di belakang koma hasilnya. 1 2. Nah, di sini komanya. Maka hasilnya 0,96 ya. Nah, ini nomor 3 nih ada 3 angka di belakang koma kan. Nih 1 2 3. Nah, hasilnya juga berarti 3 angka di belakang koma. Gitu ya. Ya, kita lanjut ya di membagi pecahan, pembagian pecahan. Nah, ini ya. Ya, jadi kalau pembagian pecahan itu ini dia kuncinya. Ini
Ya, kalau pembagian pecahan misalnya nih 3/4 dibagi 5/7 sama dengan 3/4. Nah, tanda baginya diubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan yang di depan tanda bagi itu dibalik ya. Ini kan 5/7 kan. Nah, dibalik jadi 7/5 gitu dia caranya ya. Gitu aja. Ya, tinggal dibalik pecahan yang di depan tanda bagi. Nah, ini contohnya nih. Ini kan 1/3 dibagi 4/5, berarti 1/3 dikali berapa? Yang di depannya dibalik 5/4. Udah sama dengan, nah kalau perkalian kan tadi udah kita pelajari ya kan, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 5 5 per 3 kali 4 12. Udah, hasilnya adalah 5/12. Seperti itu ya caranya ya. Nah, kalau dia belum dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah dulu lah menjadi pecahan biasa. Contohnya nih yang mana ya? Yang ini coba nih, nomor 9. 8/9 ya kan, dibagi. Nah, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? 2 dikali 2 4, 4 ditambah 1 5, jadi 5/2 ya kan. Nah, sama dengan, dah kita balik lah, ini kan dalam bentuk pecahan biasa kan. Gimana lah ini ditulis ya di sini ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Lanjutannya di sini 8/9. Nah, tanda baginya kita ubah jadi kali. Kali berapa? Dibalik nih. 2/5. 2/5 sama dengan, ya kan, ini 5/2 kan, diubah jadi 2/5. Tanda baginya ubah jadi tanda kali. Sekarang tinggal kalikan. 8 kali 2 16 per 9 dikali 5 45. Iya, inilah dia hasilnya 16/45 ya. Nah, nggak perlu disederhanakan lagi karena yang atasnya udah kecil ya daripada yang bawah. Iya, jadi seperti itu ya. Ini ada tips nih. Ini pada pembagian bilangan yang berpenyebut sama, cukup bagilah pada pembilangnya nih. Contohnya 1/5 dibagi 4/5. Nih penyebutnya sama-sama 5 kan? Ya udah, tinggal hasilnya itu tinggal membagikan pembilangnya doang. 1/4. 1/4. Gitu ya. Iya. Udah. Mungkin cukup sekian ya penjelasannya. Nanti ada tugas sedikit ya dari WA aja ya. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga dimudahkan dalam memahami pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.